Kalau Indonesia, menurut gue sebagai salah satu pemilik entrepreneur, pemilik UMKM, menurut gue itu yang justru akan nopang ekonomi kita. Jadi buat teman-teman semua, buat lo semua, menurut gue jangan takut. Menurut gue kita nggak apa-apa, kita bikin aja dulu, kita buka aja dulu, kita nggak usah planning muluk-muluk, mulai aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proud to be Eastside. I'm your host, Matt Dog. Gue nggak mau panjang karena kali ini gue datengin orang yang dadakan gorak, dadakan segala macam, yaitu Hamdi Fabas, right? Yes. Hamdi Fabas. Waalaikumsalam. Can we? Alright. Jadi ini nih, asli men, gue bingung. Biasanya gue ada PR dulu nih kan. Biasanya ada PR dulu, siapa sih yang datang tamu gue, teman gue di sini. And tonight, malam ini gue nggak sama sekali, gue bayangan apa yang bakal gue mau ceritain mungkin nggak terlalu ya, tapi mungkin bisa cerita ulang berapa 30 tahun yang lalu. Berapa ya? Kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin, tapi udah 30 tahun, almost. Rasanya kayak baru kemarin, tapi sebenarnya udah kayak hampir 20 tahun ya. 97 kayaknya 30 kan? 20 juga. 20 ya? 97, 2007, 2017. Palingnya 23 loh. Oh iya benar. Gue yang salah. Berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu, 23 tahun yang lalu ya. Udah lebih dari setengah umur gue gitu. Setengah umur berarti jangan bilang gitu men. Nggak, maksud gue kan gue sekarang umurnya sekitar belum sampai 40. Ini belum udah 23 kan udah lebih dari setengah gitu. Iya benar. Lebih setengah, ini ketawa dong. Jadi Hamdi Fabas itu minum. Tapi gue gak usah ngomong, ini gue udah gula, tenang aja. Itu ada sebagai apa dibilang CEO, ya kan? Terus ada owner, ada founder lagi. Iya, gue banyak banget. Itu gimana? Kalau CEO berarti gue nulisnya ini kayak Instagram gue nih. Gap dong gue. Kalau CEO tuh apa namanya, Fabas A. Yes. Karena memang secara legalitas bentuknya memang company. Sebuah company legal ya, legal. Dan badan hukum. Okay. Terus kalau business owner, gue gue demen deh. Kalau udah ngomongin kentang aku demen. King Kebuli. Itu kebuli men ya. Yoi, itu sebenarnya back to my roots ya. Karena gue emang ada darah Yaman. Jadi back to my roots, makanan Timur Tengah itu emang passion gue. Gokil. Itu bukan passion, bisnis sama keluarga. Oh gitu. Jadi memang itu ya darah kita, kebiasaan kita paling kayaknya kalau orang main ke rumah gue pasti makannya makanan Arab. Berarti kayak misalnya mandi segala macem tuh ya? Yoi, mandi, tidur. Terus muter-muter deh, apa dia bilang apa? Gue lupa tadi. Windmill. Ya, windmill. Nah itu founder. Kalau founder itu panjang tuh ngomongnya. Panjang. Karena tuh yang bisa dibilang tadi sebenarnya passion gue di situ. Di B-Boy Indo. B-Boys Indo. That's one. The B-Boys Indo community yang pertama kali ya. Itu di mana kita tuh beririsan tuh ya, komunitas gitu. kita ya. Benar. MC, komunitas Potongannya ada gitu. Potongannya ada irisan-irisan di situ karena itu emang hip hop culture. Dan itu 1997. 1997 tuh pas mulai serius. Berarti sebelumnya belum serius. Sebelumnya bisa jadi gue sudah dikenalin sama keluarga gue mau shout out juga buat om gue. Yes, oke, keren. Anak-anak breakdance zaman dulu lah. 97 kan? Itu jadi tahun 80-an ya? Tahun 80-an. SMA awal kuliah ya? Nah kalau 97-nya iya, 97 tuh gue SMP, baru masuk SMA. Gue masih SMP tuh. Zaman-zaman kerusuhan itu. Yoi. 97 tuh. Yoi bener. Awal 97 ke 98. Iya, itu ya
apa ya, bisa dibilang era yang banyak dinamikanya lah. Benar, warnanya habis. Ya, orang masih pakai baju-baju yang celana lebar, celana kargo, celana macem-macem. Pokoknya lo di situ lo dituntut punya jati diri lah. Benar. Nah, itu akhirnya gue milih hip hop, gue milih breaking, gue milih hip hop dulu. Iya, gue sempet main sepeda, sosok jadi BMX dan ya kan, gue dikolong sama kolong jembatan sama Posko namanya. Kamu Melayu, kalau jembatan mana itu? Ini Pondok Bambu. Oke, itu udah lama banget ya berarti. Cuman gue mikirnya kayak, wah ini hobinya terlalu apa sih? Kayak terlalu ekstrim atau gimana? Enggak ya? Terlalu tegang gitu kayak gitu. Terlalu laki banget gitu. Ya emang laki men. Bukan gue gak pengen jadi laki, cuman maksud gue ini terlalu keras gitu. Tapi kan setelah lu ngejalanin berapa belas tahun kemudian atau pas saat itu lu jadi laki juga, Pak, muter-muter itu kan. Itu patah tulang pasti. Cuman kalau di hip hop scene tuh nggak laki semua isinya, enaknya gitu. jadi ada yang buat cuci mata ya, ada buat cuci mata, benar. Gitu. Nah, tadi apa ya bahas kayak gitu. itu nggak masalah. Jadi di 97 lu udah mulai serius pas masuk awal SMA, terus lu mencoba untuk BMX streetball gitu. Streetball ya ikut-ikutan. Tapi kenapa sih akhirnya tadi lu bilang di bos akhirnya lu ke hip hop dulu pertama kali? Itu lu ke breaking dulu. Oh, breaking dulu baru hip hop. Breaking nyoba-nyoba, ikut-ikut. Dulu tuh anak-anak daerah rumah gue justru yang kayak ngasih tahu gue, ini ada kegiatan asik nih, breakdance gitu. Oke. Gue kayak, gila lo, om gue tuh b-boy terkenal gitu kan. Oh gitu. Jadi gue udah punya basic sebenarnya. Gue big fan of Michael Jackson. Oke. Dulunya gue kan sempet sekolah di Australia, di Sydney. Itu gue ya anak-anak kecil gitu, terus gue suka yang kayak Michael Jackson gitu. Nah akhirnya gue ikut sama temen gue tetangga nih, ada namanya Ricky bukan sih Ricky Subatja bukan ya? Ricky Martin juga bukan. Dia jadi tiba-tiba tuh ngajakin gue, Ham gaul ikut Senayan gitu. Dia lagi main sama dulu Ruben Onsu. Oke. Main sama Cika Laode. Main sama anak-anak di Senayan lah, pada nongkrong itu ketemu sama Faisal, Chico Jericho. Banyak teman-teman di situ, melting potnya di Senayan. Sampai kalau yang cewek-cewek itu kayak Laudia Simbiola segala macam itu kita kalau nongkrong di sana lah. Nah, ini anak nongkrong bareng anak mobil juga. Oke, si Nikita diri. Ini tetangga gue juga ada yang main-main mobil. Gue pada kala itu gak punya mobil, jadi gue ikut-ikut teman-teman aja, terus nebengers. Akhirnya nongkrong sama mereka itu ada satu orang namanya Aji ini rapper. Nama grupnya Blaster. Ada geng mobil, rapper juga, terus ada cewek-ceweknya namanya Chester, cewek-cewek Blaster. Cewek-cewek Blaster. Karena Blaster Indramayu bukan? Bukan. Blaster tuh dulu apa ya, kebanyakan gue nggak tahu. Permen gue tanya kan. Sponsor. Itu gue pernah kerja sama kalau gitu. Jadi si Blaster ini mereka tuh seru banget. Cewek. Mobil dijajarin, ya kan. Terus kita pakai alas gitu, terus ada yang dance. Dan zaman-zaman waktu itu tuh ada, ini boleh sebut brand nggak nih? Boleh. Ada Philip Boombox nama. Philip Boombox. Philip Boombox itu kita mulai ikut-ikut lomba tuh mereka. Mereka tuh menang akhirnya. Si Philip Boombox itu yang buat kalian atau orang lain yang merasa ini kayak potensi dibikin event nih gitu? Zaman itu hip hop baru naik juga. Jadi hip hop tuh di Indonesia naik ada sekian kali. Ini sekarang yang keberapa nih gitu? Ejakulasinya tek gitu ya? Enggak. Ejakulasi. Kan klimaks. Kalau klimaks nih ya klimaks. Terus jadi intinya hip hop tuh dulu di Indonesia tahun 80 booming. Tapi era gejolak kaula muda. Ya kan 80s 80 ya kan Zulu bla bla bla, ada Voltus dan lain sebagainya. Itu tahun 80-an booming lagi. Endingnya tahun 86 89 udah mulai pudar. 96 97 itu booming lagi. Jadi zaman gue belum mulai itu, shout out juga buat anak-anak di Circus.
Mini Circus. Media Circus. Oh, Media Circus. Terus lo tau kayak Anton Wirjono gitu-gitu. Wah iya, nggak tahu. Ya dia DJ terkenal. Oke. Gue masih main layangan tuh kayaknya. Nah, Doi ini selalu bikin acara di Parkit Parents. Oke. Ya, ini event hip hop underground zaman dulu. Gue mencoba sotoy aja dulu. Itu mereka akhirnya bikin acara event-event hip hop. Terus banyak ada cypher breaking. Nah, gue tuh Doi segala macam. Masih yang waktu itu ikut-ikutan lihat-lihat doang. Terus itu dari situ. Itu tahun 97. Gara-gara gue bareng sama teman gue si Ricky ini, akhirnya gue yang kecemplung. Si Ricky-nya nggak tahu kemana tuh, udah sibuk sama cewek. Kecemplung, tenggelam, ketarik, kesarik arus lagi gitu kan. Semacam itu. Tapi itu ya yang ngebuat lu akhirnya sampai sekarang. Sebenarnya panjang lagi. Iya pasti panjang men, durasi nggak. Tapi kurang lebih itulah. Itu kurang lebih seperti itu. Makanya gue bilang, berarti pas saat lu udah kecemplung, lu tenggelam dengan kenikmatan Big Boys-nya tadi. Kenapa lu masih tetap kenapa akhirnya lu membuat komunitas itu sendiri gitu? Apakah sebelum memang nggak ada komunitas? Enggak. Atau memang ya anak sono terus saya lu coba gabungin komunitas sih selalu ada ya. Komunitas selalu ada. Ada komunitas Media Circus tuh disebutnya satu komunitas. Oke. Ini terminologi menurut gue. Oke. Ada komunitas waktu itu gue akhirnya tergabung sama kru namanya Jakarta Breakin. Oke. Itu komunitas. Ada Ciko Siompo, ada Almarhum Budi Mac, ada macam-macam, ada Gali, ada Cipong. Nah itu Daud. Itu komunitas Jakarta Breakin. Komunitasnya tuh nongkrong di IKJ sekitaran situ. Oke. Terus ada komunitas Senayan Breaking, ada komunitas Hip Hop Indo. Tapi waktu itu gue ngeliat Hip Hop Indo ini bukan sekedar komunitas, gue ngeliatnya dia platform. Sebuah base platform gitu, platform, wadah gitu portal, ya. wadah. Itu zaman dulu istilah portal, istilah platform masih belum terlalu kayak seperti sekarang. Sekarang oh ya platform, gitu. Nah dulu tuh belum ada. Nah B-Boys waktu itu belum ada wadahnya atau portalnya. Akhirnya gue bikin website. Oke. Tahun 2003. Lahirlah website lo itu. Lahirlah si B-Boy Indo ini .com. Itu buat ngumpulin jadi wadah tadi, platform tadi. Setelah gue nge-break dari 97 terus dengan berbagai dinamikanya, tahun 2003 gue memutuskan untuk bikin website itu untuk komunikasi, informasi segala itu, jadi kayak website, kanal buat mereka forum, kayak forum gitu kan? Ada forum. Kayak ada forum ya, ada forum. Lagi zaman-zamannya Kaskus, PHPBB, bla bla bla, tahun itu kan. Jadi ini Kaskus yang mana nih? Kasus yang pertama, Kaskus yang kedua deh. Kaskus ada dua deh. Oh iya. Ini lu lebih kepakar. Kalau urusan begitu gue ngerti ya, heran gue. Nah terus. Nah iya akhirnya kita bikin si platform itu untuk forum komunikasi. Nah komunikasinya akhirnya kita nemuin orang-orang yang ada di Surabaya, ada orang-orang yang ada di luar negeri juga akhirnya berkomunikasi di situ. Cuman mostly adalah anak-anak baru yang pengen tahu tentang breakdance. Ini gue pakai kata umumnya aja ya. Sebenarnya kan istilahnya breaking. Orang kadang-kadang kalau gue ngomong breaking tuh apa sih? Nggak nyambung. Tapi kalau lo mau lebih tahu tentang breakdance, nanti kita ngobrol lagi. Tapi gue sebut breakdance. Oke. Breakdance tuh nggak terlalu dikenal sama orang karena memang angkatannya udah pada bener-bener dari mungkin 80-an yang tadi gue bilang ya? Itu udah pada mulai nikah, udah ninggalin scene lah. Out of frame lah ya out of frame lah mereka. Akhirnya si siapa namanya Dimo Indo ini jadi platform untuk mereka sharing session. Gimana sih caranya windmill? Gimana sih, belum ada itu, YouTube bro. Berarti upload video segala macam di situ? Belum ada YouTube, video juga masih kayak adanya website jadul tuh style 2 off 3GP segala macam tuh di format filenya. Handphonenya masih Nokia tuh ya. Nokia, benar banget. Itu multimedia pertama. 3GP. Tapi itu justru jadi forum yang akhirnya mengkonekkan Indonesia. Jadi berarti itu dari awal cuma obrolan komunikasi gitu aja tuh ya? Nah, komunikasi aja. Dan akhirnya pas setelah forum itu dibuat website bboys.com ya? bboindo.com lo buat, berapa lama animo sampai akhirnya dang gitu loh? Nggak lama, langsung alhamdulillah jadi Jeko Siompo ini punya kawan dari MTV. Dia bilang dia mau bikin
acara namanya Let's Dance. Let's Dance, oke. Nah, Let's Dance ini ada DJ-nya, namanya DJ Boim. Jadi Jeko sama DJ Boim, terus ada produsernya Urgo TV. Nah, mereka akhirnya bikin acara si TV show ini. Oke. Mereka butuh komunitas, butuh Benar. wadah yang khusus dance gitu. Benar, lu lah yang ditarik. Gue. Tadi sih Sebenarnya eyes on you, man. Gue lebih kayak panitia gitu sih sebenarnya. Lah, iya, bukan lu yang turun? No, gue waktu itu lebih ke orang behind the scene aja. Gue emang nggak pernah nyari spotlight. Oke. Tapi waktu itu alhamdulillah nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba si produsernya ngeliat gue, dia ngeliat gue ngumpulin si komunitas itu, passionate untuk ngajarin segala macem. Dia akhirnya pengen ada session namanya coaching clinic. Yang waktu itu coaching clinic tuh biasa dilakuin sama gue kalau misalnya kita keluar kota acara dance, itu biasa gue yang ngajarin. Nih hold up sampai gitu. situ. Oke. Lu behind the scene, lo ngajarin lo segala macam. Terus orang tahu lu bisa nge-windmill, nungging, cacing, apalah itu, aku minta maaf. Tapi maksud gua, kan orang pasti butuh proven dulu dong. Si Hamdi ini emang bisa tiba-tiba dibuat forum. Mungkin orang kayak gua bisa bikin forum, bisa itu aja. Karena Jakarta Breaking yang tahun 97. Itulah yang triggernya. Itu juara-juara kan. Oh, itu poinnya. Jadi orang kan, ini apaan sih, forum apa sekarang? Tapi gara-gara karena kru Jakarta Breaking itu bisa dibilang legendaris di eranya. Itu kita satu kru, itu kita ngebantai hampir seluruh yang ada. Ini versi kita. Pokoknya WO aja. Pokoknya kita menang. Kita ikut battle di mana, jurinya siapa, mau Septian, mau Awang, menang. mau acara modern dance, mau acara cuma perform showcase doang, kita menang sampai kita tuh jadi bintang tamu di pensi. Nah, lu bisa menang, lu bisa ngebantai, ngebabat semua orang, pasti lu punya referensi gitu. Maksudnya lu gak tiba-tiba kita gerak begini yuk, ada referensinya. Video itu kan pasti referensi tuh lu dapat. Bagaimana pas zaman itu lu dapetnya dari website kah atau emang ada temen lu datang ke sini dari luar, ini gua ngajarin begini anak-anak sana gitu. Ada video-video dari Singapura, ada DVD, VCD dari luar. Terus internet sebenarnya udah ada zaman itu, jadi kita juga bisa download video-video dari luar. Oh, I see. Terus ada peninggalan kayak VHS, zaman-zaman tahun 80-an. Kayak film Breaking, film Electric Boogaloo, itu kita nonton juga. Dari situ lo tarik semua. Jeko, kita nontonin, kita ngulik. Nah, dan lakinya kita waktu itu, kita dulu ya pioneer karena kita yang mulai duluan. Nah itu dia, benar dia. Makanya ada sih yang lain kan kayak Mini Circus, Nine Breaking, mereka juga jago-jago. Ya kita akhirnya aiming untuk ngalahin mereka. Mana duluan mereka apa lu? Ya mereka duluan. Tapi pioneer untuk masuk ke website dan forum sebagai platform baru ada lu berarti ya? Iya. Oke. Bergeser sekitar mungkin 15 tahun kemudian, apa yang terjadi saat itu? Saat udah mulai lu udah menjadi seorang pembuat komunitas, menjadi seorang CEO, lu teteng kanan kiri. Ya berusaha bertahan hidup sih. Humanis banget sih ya, manusia banget kan. Sebenarnya gini, humanis banget bener. Kita semua itu akhirnya dituntut untuk jadi entrepreneur. Karena kita gaulnya seperti itu, mainnya seperti itu, akhirnya bisa dibilang gue kuliah, ya kan, gue selesai kuliah, tapi gue disuruh kerja di kantor tuh kepala gue langsung pening bro. Lu pernah kerja? Nah, jadi web developer dan programmer, gue IT kan backgroundnya, jadi itu menjawab kenapa gue bikin website. Iya. Karena itu juga menulis ada web designer ya. Iya, web designer. Jadi gue emang nggak betah akhirnya kerja di kantor dan stuck di satu ruangan ngerjain hal yang sama. Panas, keringat, basah. Gue udah ngeliat dunia gitu dari sisi yang berbeda. Jadi kalau gue disuruh stuck di satu ruangan, ya kepala gue pusing. Tapi setelah itu kenapa lu buat udah ini, dan kapan lu buat Fabas Art itu tahun berapa? Fabas Art tuh sebenarnya agak baru ya. 2000-an ya? 2010-an sekian ya? 2013. Oh, 2012. 2013-an. Kenapa lu akhirnya buat Fabas Art? Apakah memang itu menyambungkan semua yang lu udah kerjain dulu, rampungan dari forum lo, website lo, teman-teman lo? Challenge-nya sih. Buat dong nih, kita harus ada
ada hasil nyetak duit nih kasarnya. Kita bicara gitu. Sebenarnya challenge-nya waktu itu tahun 2013 gue sama partner gue itu akhirnya kayak dapat karena gue sering di Let's Dance di TV, akhirnya gue jadi juri tuh. Nah itu orang akhirnya kan kenal gue sebagai dance icon, jadi kayak figur dancer. Icon itu. Nah ya di situ gue akhirnya mulai diminta untuk bikin koreografi untuk sebuah event gitu, LA Street Ball, ada treatment harus launching atau harus ada yang pakai lampu-lampu itu ya? Ya mereka akhirnya minta tuh kayak kan ada referensi juga dari luar, bisa nggak lo bikinin ini? Bisa. Terus ada tempat juga waktu itu di Plaza Indonesia, mereka minta kayak ada tematik performance gitu, akhirnya mereka minta gue. Nah dari situ gue akhirnya mulai main ke dunia event. Nah di dunia event juga beririsan sama si B-Boy Indo ini. Akhirnya gue memutuskan untuk jadi promotor si B-Boys tadi atau promotor di dancing tadi ya, di breaker tadi ya. Jadi memang dari dancing itu gue alhamdulillah bikin event-event yang nerbangin kita punya dancers, kita punya B-Boys, B-Girls itu ke luar negeri. Emang lu requestnya dari banyak kan dari luar? Jadi gue waktu itu alhamdulillah karena si Let's Dance tadi gue berhubungan, kan Let's Dance itu udah beberapa kali pemenangnya juga berangkat ke luar negeri. Terus gue ditemukan sama ibaratnya kayak key opinion leadernya negara situ, misalkan Taiwan, Singapura, terus Jepang. Ngobrol sama mereka akhirnya bilang Indonesia harus bikin event juga nih untuk nerbangin pesertanya nanti ke sini gitu. Itu event yang tadi gue bilang event buat kompetisi atau memang lu mengisi acara mereka gitu dan lu di request lu bisa nggak bawa anak-anak lu kesini segala macam? Itu ada kompetisi dunia di Fabas Art itu? Bukan, di luar negerinya kayak ada namanya Dance at Live, itu salah satu event internasional, itu World Cup-nya dance. Gitu. Nah, mereka kan butuh promotor dong. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk kita bikin promotornya, company-nya tuh. Gitu. Terus lu promotor berarti lu nyari duit tuh? Nyari sponsor dong ya? Nyari sponsor? Iya. Zaman itu banyak yang mau sponsorin lu? Iya, ada lah. Oh iya? Ada, tapi itu kan 2000 namanya promotor tahun pertama gimana sih bro? Iya, exactly. Maksudnya ada pikiran kayak misalnya lu saat membuat baru terus tiba-tiba gue promotor nih, gue mau bikin acara di sini, terus lu mau sponsorin gue nggak? Apaan? Ini dance segala macam begini. Hah? 2000-an, 2010-an? Lu masih ngomongin begitu? Emang masih in? Pasti ada yang ngomong begitu. Gua sure. Malah mereka antusias tinggi gitu sama lu. Dance itu kan sebenarnya tuh kan berapa kali naik juga. Nah waktu itu kan zaman-zamannya kayak You Got Served, itu waktu gua pertama kali mulai belum ada. Ini kalau gua ulang nih 97 mulai Run DMC. Run DMC, oke. Muncul untuk kita tahun 97. Habis itu mulai 97 hilang tuh 6 tahun kemudian ada lagi namanya film namanya You Got Served. You Got Served 2003. Itu era kedua tuh. Era kedua. You Got Served nih. Dari You Got Served tiba-tiba muncul lagi ada namanya Step Up. Step Up. Nah, lu pasti tahu dong Step Up. Nah, Step Up tuh tahun mulai 2000 berapa tuh? Itu kayak gitu, itu yang ada Wayne Robson dulu, ya kan MTV yang anak-anak tuh, ya kan? Lu kerjain tuh kayak gitu. Ya maksudnya ada mirip-mirip kayak gitu. Gini, dance tuh di Indonesia menurut gue kalau masuk ke ranah komersil itu karena terbawa sama tren luar negeri. Nah, kalau sekarang TikTok. Segmen TikTok. Tapi nggak apa-apa lah. Ya gue sih udah dinosaurus mungkin ya kalau di TikTok. Anjing dinosaurus. Gue nggak ngerti gue jadi maksudnya dinosaurus gimana? Anjir. Dengan adanya wabah yang kita nggak pengen ya. Sebenarnya si corona, si COVID-19 ini nge-trigger banyak hal. Salah satunya adalah digital awareness. Iya. Orang akhirnya lebih awareness sama yang namanya online, sama digital. Dan itu menjadi sebuah karya yang emang pantas kok. Mungkin sebelum-sebelumnya apaan sih? Tapi mau nggak mau sekarang keren juga ya segala macam. Tapi menurut kacamata gue sebenarnya kalau misalkan ngomongin digital, balik lagi ya lu pengen gimana? Lu pengen
Nah, kalau sekarang lu pengen apa nih? Kalau bicara lu sekarang sudah punya banyak hal ya, yang udah CEO, founder dan kawan-kawan. Bicara Indonesia, apalagi sekarang lu udah berkeluarga, bener gak sih? Iya. Udah berkeluarga, udah mau punya atau sudah punya nih untuk? Alhamdulillah Udah keluar. Udah Jadi kan cowok kan. Nah, pastinya kan, bukan pastinya sebenarnya. Kalau di sana, Ham, lo bisa lagi nggak? Pasti bisa, oke. Tapi treatment apa sih yang bakal lo kerjain sekarang, terutama untuk bicara lu untuk Indonesia atau ya lu kan tadi bilang, lu orang Indonesia, lu orang mana? Gua orang Indonesia nih. Apa lu? Gitu kan? Ya sebenarnya gini. First of all, gue mau bersyukur dulu. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita bangun yang namanya komunitas atau organisasi sekarang disebutnya si Bibo Indo itu. Yang dari sekian tahun itu berjalan, gue juga ngelihat bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah membantu juga dapat feedback positif dari komunitas ini. Benar-benar. Banyak hal yang gue lihat kayak teman-teman gue yang tadinya nge-rap, akhirnya mereka punya bisnis place, jadi bisnis owner, punya vape store, gitu kan. Iya. Itu orang itu. Itu dong yang seru kan. Belakang kamera nih. Terus ada yang punya clothing line. Oh iya. Ya kan kayak Versus Everybody ini, ya kan? Si Bian tuh salah satu partner gue juga di apa namanya di Bibo Indo. Dia salah satu founder, bukan gue Jalan Breaking, dia lawan kita. Dia rival, tapi akhirnya kita karena battle terus kita saling kenal. Ya pasti jadi ini lah dia ya. sempat jadi salah satu orang yang penting lah di Bibo Indo. Dia datangnya dari Amerika soalnya, jadi referensi dan lain sebagainya macamnya kita banyak mengkiblatkan diri untuk sama dia. Terus teman-teman gue banyak juga yang akhirnya masuk ke dunia event karena dia di Bibo Indo menjalankan event sebagai orang IO gitu kan, karena kita benar-benar kerjain event beneran gitu. Akhirnya mereka terjun ke event, mereka jadi project officer. Lu orang Yaman. Kalau gue pernah dengar kebuli itu sebenarnya bukan arti yang sebenarnya kabli ya. Kebuli itu orang perasaan orang Indo berarti kan? Kebuli itu bener nggak? Itu tuh kebuli tuh. Biar seru. Ini kebuli apa? Kok bisa jadi kebuli? Gue jadi nggak aja. Kebuli itu jadi sebenarnya Betawi tuh. Oh gitu. Setahu gue ya. Nah itu setahu lo. Orang yang gue tahu gue nggak ada namanya kebuli itu. Ada kabli, ada mandi, ada kapsa, ya kapsa. Itu lo tahu. Kebuli itu sebenarnya Betawi. Tapi itu rootsnya dari kabli. Ada bukhori. Iya. Kan mandi. Bener. Nah ini sebenarnya makanan-makanan Timur Tengah. Anomali, Anomali kopi dong. Omali. Omali, masa lo nggak tahu Omali cewek? Wah kawin. Nah jadi dalam 2 tahun ke depan, treatment apa sih yang kakak berdua lakukan di Fabas Atka? Atau memang lu tadi bilang komitmen, gue 3-3 gue hajar bro. Gue 3-3 gue pusikan. Cuman apakah lu dulu stay still di sini dan nunggu ya udah apa lu ada treatment untuk keep fighting dan lu promo kah di pinggir jalan ini ya gue bagi-bagi brosur 2 tahun 4 tahun karena efek pandemi ini nggak cuma setahun loh men, kalau dia end over menurut gue yang paling penting sekarang ya, maksud gue gini, pasti teman-teman juga punya kekhawatiran, pasti teman-teman juga punya worry lah akan ekonomi kita gimana. Terus kalau kita baca-baca berita sekarang Singapura sekarang udah masuk ke zone status resesi gitu. Reses berarti mereka ekonominya udah mulai rosot men. Reses belum merosot harusnya. Kalau dari arti reses tuh lo istirahat. Resesi itu istirahat. Ini istirahat sebuah ekonomi istirahat hancur Pak, jeblok Pak. Ya kan? Yes. Kalau memang reses tuh nggak ada tanggapan yang bagus, depresi. Depresiasi, which is itu baru yang namanya ekonomi depression, itu yang bahaya. Nah kalau Indonesia, menurut gue sebagai salah satu pemilik entrepreneur, pemilik UMKM, menurut gue itu yang justru akan nopang ekonomi kita. Jadi buat teman-teman semua, buat lo semua, menurut gue jangan takut. Menurut gue kita nggak apa-apa, kita bikin aja dulu, kita buka aja dulu, kita nggak usah planning muluk-muluk. Mulai aja dulu. Lu gak takut kalau bicara momentum, Bang? Momentum itu kan kadang-kadang juga mengartikan justru menurut gua kalau kita takut, kita akhirnya nggak mulai banyak pertimbangan.
Tapi kalau gue dulu ya lakuin aja dulu lah gitu. Dan banyak bacot, gas aja dulu. Gas aja dulu. Kalau ngomongin rapi atau enggaknya menurut gue susah ya perfeksionis. Benar. Tapi paling enggak lu jadiin dulu aja. Asli. Gitu. Jadi untuk end up-nya nih ya, setelah semua berarti 23 tahun lu melanglang buana dengan 3 sampai akhir lu buat, gue nggak mention kapan lu buat si King Kebuli gitu kan, terus kapan 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun itu memang passion keluarga ya, bukan passion lu. Sebenarnya Kalau passion lu bilang lu kan B-boy sebenarnya. ya passion gue di situ. Kalau di situ lebih bantuin Family, nyokap gue, empire. kan bikin sesuatu yang bisa sustain. Ngelihat ekonomi lu kan naik turun lu mesti bikin sesuatu yang sustain. Ya kalau udah makan selalu bisa Makanan tuh kalau nyokap gue selalu bilang makanan tuh nggak ada matinya. bener. Kalau lo apa Cuan sekarang rokok ya. ya kan percetakan sekarang udah digantiin digital, majalah apa. Kalau Makanan, baju. Dan itu dua-duanya di empire lu ya, family lu. Baju dulu nyokap gue ekspor impor tapi sekarang lagi nggak jalan. Oh gitu. Ya lu lah yang jalan. Ya pengen sih gue. Jadi makin banyak kan, kalau lu butuh guru kan bisa panggil gue. Pengen gue serius. Gue kalau ngomongin kayak clothing dulu di Bibo Indo gue sempat udah bikin Brand sendiri. Bibo Indo Jir namanya. Oh, gimmicknya. Jadi merchandisingnya Bibo Indo. Tulisannya Bibo Indo gitu. Ada logo graffiti. Balik sama gitu itu. Temen-temen lama lu yang masih terbikin ya kayak lu sekarang, mereka berkarya kanan kiri, mereka buka ini. Pernah nggak ngumpul bareng lagi? Nah, kita bikin lagi yuk. Di Indonesia segala macam. Oh sekarang justru Gimana? Justru Gua nggak tahu tuh kabar itu gimana. Justru B-boy Indo itu kan menjadi sesuatu yang nasional nih. Sekarang atau Sekarang. Maksudnya kalau ngomongin Bibo Indo tuh sekarang lu nggak bisa ngomong Jakarta. Kalau dulu Bibo Indo tuh pusatnya Jakarta sentris. Apa Jakarta, event Jakarta, petua-petuanya Jakarta, pengurusnya Jakarta. minyak itu dari Jakarta. Mulai di Jakarta gitu kan. Semua starting from Jakarta. Tapi kalau sekarang ngomongin Bibo Indo, sekarang shout out buat semua pengurus Bibo Indo. Ada yang dari Aceh, ada Nai. Ada yang dari Kalimantan, Banjarmasin, ada B-Boy Sly. Ya kan? Ada dari Padang, Sumatera Barat, itu ada B-Boy Bintang. Ya kan? Ada di Solo, di Bali, di Batam, di seluruh Indonesia, di Medan. Itu satu barengan sama lu Kita ya. punya satu Friend. satu komunikasi forum yang di mana kita sekarang menjadi pengurus. Ini kalau ngomongin Bibo Indo nih, itu udah bentuknya organisasi loh, bukan hanya platform tadi. Bukan platform atau bukan anak nongkrong doang. Bukan anak nongkrong doang. Kita udah termasuk anggota Formi, sekarang udah mau berubah jadi Formi di bawah Pak Hayono Isman. Jadi kita salah satu olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan. Biar gerak lah tuh ya. Olahraga kalau kata Dono dan Indro. Bener-bener olahraga. Sering olahraga. Iya, ngomong perut nih kan. Tapi enggak, gue sebelah juga beda-beda 10 kilo Lo kan. ngomongin olahraga tuh jangan ngomongin berat badan bro. Berat badan tuh cuma angka. Ya kan, siapa tahu tulang lu gede ya kan, itu cuma kulit doang. Yang gede ada lagi sih. Betis. Intinya sih kalau olahraga yang penting lu metabolisme lu bergerak. Oh gitu. Ya kan, zaman sekarang nih orang banyak di belakang layar, banyak di belakang gadget, Nah, nggak gerak. pasukan HP miring ya kan. Ya kan, lu kan background lu di game ya kan. Tapi kan gerak nggak tuh bro? Hah? gerak. Darah ngalir gak tuh? Ngalir sini bro. Gue main PUBG ya kan, Oh, lu PUBG-gers juga ya. Jadi ya makanya that's why gue di Bibo Indo memutuskan untuk running lagi nih organisasinya. Dan animo dari teman-teman di luar untuk entertainment, mereka udah welcome banget ya. Udah well known pastinya kan. Kalau Bibo Indo sekarang masuknya, kalau kita ngomong entertainment menurut gue jauh. Karena sekarang lebih ke movement. Jadi gini, scene, movement. Lo di Indonesia kalau ngomongin entertainment ini playernya banyak, TV, entertainment musik, entertainment macam-macam. Tapi kalau ngomongin scene breaking, ini sekarang bisa dibilang sportainment gitu. Atau bisa dibilang juga skena yang memang ada industrinya, ada UMKM yang bergerak.
Oke. Dan itu dilindungi. Dan ini negara sekarang notice loh sama hal ini. Kita kerjasama. Sekarang beberapa tahun yang lalu e-sport ya kan. Iya. Sekarang kita Bibo Indo didukung sama Deputi 3 Kemenpora. Deputi 3. Bidang pertualangan dan tantangan. Ya, dengan Pak Radin Isnanta. Berarti dan Pak Eri juga ya. Parkour juga ya. Parkour pun juga termasuk. Parkour juga, BMX juga, skateboard juga, terus semuanya sekarang itu bakal mau kita udah jadi Olimpik gitu. Udah. Oh iya, udah. Tepuk tangan. Gue walaupun gue bukan yang berangkat ya, yang berangkatnya teman-teman generasi di bawah kita, tapi gue bangga sama mereka. Karena mereka akhirnya punya kesempatan yang gokil menurut gue. Mewakilin Indonesia pakai jaket aja. Pakai bibo tapi mewakilin Indonesia ya, Indonesia banget ya. Besar yo. Awalnya tapi memang banyak perdebatan kalau scene ini jadi sport gitu kan, kayaknya menyalahi culture-nya ya kan. Dulu kita we from the streets bro gitu kan. Tapi ternyata kita sekarang mewakili Olimpik, jadi salah satu cabang olahraga. Nah, pas saat kan lu industri juga. Pas saat lu nunjukin itu, kasih dong gua gimana mau shout outnya kayak salamnya atau segala macam. Gue pikir ya salam di bos gimana sih, atau gue nggak ngerti. Assalamualaikum. Ini gue jadi jong banget sih, jang parah men. Serius kayak gitu mau gimana lagi? Assalamualaikum, yo what's up, gitu, apa kabar? Oh gitu. Sebenarnya kalau ngomongin breaking scene mereka bisa talk on the floor. Tapi kalau disuruh kayak kalau mau bacot di bawah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau MC, mereka tuh lebih vokalnya ada di mereka. Mereka tanya tuh sama yang di belakang kamera tuh. Iya. Saya ngerti lah ini gitu. Tapi kalau yang di belakang kamera tuh nggak vokal, dia oh gitu. Vokalnya kayaknya udah tinggal gitu. Wah asli, apa ya Bang Hamdi, gua sih nggak bilang ya Bu. Kalau gua nggak bisa bilang kalau gua surprise tiba-tiba langsung di ujung-ujung, bro gua bisa datang ke situ. Anjir, gua bilang ini nggak kita udah sedikit bilang gua nggak well prepare sebenarnya. Cuma ini cara gue emang. Ini acara lo ya. Ya lu yang bukan pasti kayak parah men. Nggak, soalnya kalau lo yang punya kendali gue nggak bisa ngatur. Oh gitu, jadi apa lagi mas? Jadi itulah apa namanya. Kalau dibilang panjang, cuman itulah Hamdi Fabas ya. Yeah. Itu nama panjang kan? Hamdi Fabas. That's it. Hamdi Fabas. Stage name. Berarti kalau real name? Real name ada. Ada ya, nggak perlu ya? Nggak perlu. Di WhatsApp aja lah. Di WhatsApp aja dulu. Itu dia apa namanya Hamdi Fabas. Orang kalau bilang dari 1997 mungkin udah well known beliau. Ya kalau gue bilang well known sebenarnya enggak. Masa? Cuman maksud gue. Berarti well known lu tahun berapa men? Ya gue nggak ngerti ya. Cuman gini. Gila masih tahu down to earth aja nih orang. Maksud gue gini. Teman-teman yang zaman sekarang mungkin yang lagi up banget sama scene-nya, yang lagi punya kesempatan. Karena menurut gue sekarang anak-anak milenial, zilenial, mereka punya kesempatan yang lebih oke nih. Mereka langsung ngerti tuh yang namanya bisnis. Mereka langsung ngerti yang namanya generate money, monetizing dan lain sebagainya macam. Menurut gue mereka perlu digging juga sama industri-industri yang zaman-zaman dulu, terus bisa collab. Narik gitu atau gimana? Collab. Oh, maksud gue collab jangan sama sesama aja generasinya, tapi collab juga sama orang-orang yang ada di sini, ya kan? Dan yang kita yang udah bisa dibilang Highlander. Highlander. Here we are. Highlander tuh bikin. Ada zaman-zamannya hidup di zaman apa, zaman belakang, zaman bolak-balik ke mati-mati. Zaman sekarang masih ada juga gitu. Dan itu loh. Highlander disebutnya. Gue sebutan lucu-lucuan teman-teman gue aja. Enggak, itu memang keren. Highlander nih kalau misalkan dikolaborasiin sama milenial, kita jangan sampai tuh kita kayak kita yang mendominasi. Karena biasanya anak-anak zaman sekarang nih pintar-pintar. Nggak, anak-anak zaman sekarang. Oh gitu malah. Justru menurut gue kita harus collabo dan bisa masuk ke dunia mereka juga karena itu market, itu tren. Jadi tapi kita, lu ngelit mereka dong, tetap nggak bisa. Kita kalau zaman sekarang tuh kita ngelit salah. Jadi kita ikut justru nyampingin. Kita ikut, kita provide apa yang mereka
kurang atau apa segala macam. Bukan ngebetulin atau apa, tapi justru ikut aja sama mereka punya bisnis, misalkan sekarang YouTube lagi bagus, support mereka. Wah, itu berarti apalagi support itu. Ikut masuk ke bisnis itu, terus yang lain sebagainya macamnya. Menurut gue juga sekarang banyak pejabat-pejabat juga yang udah langsung support anak-anak milenial, zilenial. Karena memang mereka menghasilkan. Iya, mereka menghasilkan. Kalau lu berarti lu kita sih sebenarnya emang angkatan kita tuh milenial. Masih milenial, tapi awalan. Ya awalan milenial. Nah, akhiran milenial kan milenial kita bagian yang digempur-gempur. Zaman sekolah dia lagi buruk-buruknya, pas pindah ke pos milenial ya udah gedung, udah pakai AC segala macam. Zamannya gue tuh udah kayak gitu. Dan inilah Hamdi Fabas, thank you udah mau datang sama sini. Masih banyak banget ya mau diomongin, cuman nggak bakal kelar nih gue rasa semalam. Jangan lupa shout out Proud to be East. Shout out Proud to be East. Proud to be East. Say something about Indonesia yang lu bisa mengatakan bahwa ajak teman-teman milenial segala macam. Ya satu paragraf atau satu bab lah kalau apa. Ya intinya buat teman-teman semua jangan takut untuk ngasih tahu ke Indonesiaan lo, ke timuran lo gitu. Jangan sampai lo kayak nggak bisa bergaul nantinya di luar karena lo takut lo bawa Indonesia lo terlalu gimana gitu. Tapi Indonesia menurut gue ada beberapa esensi, ada beberapa part culture-nya yang bisa dibawa dan bakal jadi nilai plus lo. Karena waktu gue ke luar negeri yang gue bawa Indonesia gue. Kalau gue jadi mereka yang di luar, gue akan hilang. Tapi pas gue bawa karakter Indonesia gue justru itu Hamdi gitu. Proud to be East. Thank you banget gua Metok. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa basi. Pokoknya see you next video. Proud to be East. Bye.